kelembapan, serta pelacakan lokasi jarak jauh berbasis IoT dan cold chain project. Dengan anggota Sania Fatia Rizky, saya Harinda Gita, saya Ahmad Taufik, dan saya Martin Bagaskara. latar belakang dari proyek kami yaitu frozen food atau makanan beku telah menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen karena kemudahan dan daya simpan yang lebih lama. Maka dari itu, pengiriman makanan beku membutuhkan pengawasan ketat terhadap suhu dan kelembapan untuk menjaga kualitas produk. Arti dari proyek kami yaitu pengawasan suhu dan kelembapan, tidak ada pengingatan ini dan kerugian finansial dan administrasi. Diskos dari proyek kami yaitu yang pertama dan problem dengan tim logistik dan yang bertugas memonitor seluruh kelembapan dan lokasi selama pengiriman makanan beku dalam rantai dingin. Lalu untuk Care itu adalah sistem berbasis IoT yang memonitor suhu dan kelembapan serta melacak lokasi secara real time menggunakan sensor, modul komunikasi dan platform cloud. Lalu perbandingannya adalah sistem pemantauan manual yang kurang efektif dan tidak menggunakan IoT untuk pelacakan dan pemantauan suhu selama distribusi tersebut. Lalu outcome-nya yaitu meningkatkan efisiensi rantai distribusi frozen food dengan menjaga kualitas produk selama pengiriman. Lalu study tech-nya adalah pengembangan dan implementasi sistem IoT dalam skala simulasi dengan pemanfaatan data sensor, suhu dan lokasi menggunakan teknologi cloud dan big data untuk analisis real time. selanjutnya di sini ada user requirement dari proyek ini, di mana penggunaan di sini yang memberikan adalah tim logistik. Dimana tim logistik bisa mendapatkan data untuk suhu dan kelembapan selama pengiriman, lalu melakukan komunikasi jika terjadi perubahan suhu dan kelembapan yang memungkinkan luar batas, dan melacak lokasi pengiriman dan memastikan frozen food di dalam keadaan yang lebih baik. Pengguna utamanya tentu saja tim logistik yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga selama proses pengiriman. Lalu selanjutnya fungsionalnya di sini ada terbagi menjadi 4, ada sensor, modul komunikasi, platform cloud, dan juga website. Di mana untuk sensor sendiri untuk mengukur suhu dan kelembapan secara akurat dan mampu bekerja dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Untuk modul komunikasinya ini mampu mengirimkan data sensor ke platform cloud secara real time dan mendukung jaringan seluler dengan jangkauan luas. Lalu untuk platform cloud itu digunakan untuk menyimpan data sensor secara aman dan terorganisir, menyediakan atau mengungkapkan pengguna yang intuitif dan juga mampu mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Lalu untuk website memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi penggunaan secara real time, menyediakan fitur pelacakan lokasi dan mampu menampilkan grafik suhu dan kelembapan. Terus selanjutnya non-functional dibagi jadi 3 berdasarkan keamanan antara rencana GPS dan pengawasan berkaitan dengan deteksi data, autentikasi dan pengelolaan keselamatan. Untuk keamanan sendiri, penyediaan pengarahan sertifikat kesehatan dan backup data serta cara kerja GPS menggunakan modul GPS satelit dan platform penyelenggaraan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kelas diagram dan entity diagram. Di sini ada beberapa kelas, terdiri dari konsumen, produk, penerimaan, supplier, staff, order, pengiriman, website, sensor lokasi, sensor suhu, dan kendaraan. Sedangkan di entity diagram juga sama, ada supplier, produk, dan lain-lain. Lalu untuk selanjutnya di sini ada beberapa permasalahan. Untuk permasalahannya ada di sini untuk mengatur suhu. Untuk keseluruhan perjalanan ada di tugas dari supir. Sedangkan kita sudah merancang BPMN dari IoT itu sendiri dengan skema. Di sini tim logistik akan mengatur pengiriman dan menetapkan rute pengiriman yang akan dikirim ke supir. Selanjutnya supir akan menerima rute pengiriman dan menjalankan pengiriman dengan menyalakan sensor. Kemudian sensor akan melakukan pemantauan dan melakukan input data. Input data kemudian akan disimpan di dalam database dan kemudian akan diolah oleh software yang kemudian akan dilanjutkan ke website untuk menampilkan visualisasi dan menampilkan notifikasi bila terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Lalu jika terjadi perubahan suhu yang ekstrim, tim logistik akan menerima notifikasi dan akan melakukan catatan kejadian. Untuk nextnya di sini ada tipe data. Tipe data yang digunakan adalah semi-terstruktur, lalu database-nya yang digunakan adalah NoSQL dengan MongoDB dan big data processing secara real time. Untuk kebutuhan cloud-nya di sini ada data analisis dengan model cloud-nya private cloud, lalu modelsnya IaaS, kebutuhan storage-nya 64 GB, CPU-nya 2 core, RAM-nya 4 GB, dan kecepatan transfer datanya 10 Mbps. Baik, untuk skema aliran informasi yang terjadi dalam proses bisnis ini adalah yang pertama perangkat IoT akan
baik itu suhu, kelembaban ataupun lokasi. Selanjutnya dengan MQTT Broker, data tersebut dikirimkan secara terus-menerus menuju platform cloud yaitu TeamSpeak yang digunakan. Dalam TeamSpeak, data tersebut disimpan yang kemudian dapat diambil dengan secara HTTP kepada website jika pengguna melakukan request untuk melakukan pengambilan data. Pengambilan data dilakukan ketika pengiriman dilakukan dan juga ketika pengiriman berakhir untuk melihat record selama pengiriman. Baik, untuk perangkat IoT yang digunakan, di sini ada komponen microcontroller yaitu ESP32, ada GPS 6MVB2 sebagai sensor GPS, ada sensor suhu sebagai DHT, serta dilengkapi modem WiFi, baterai, serta relay. Berikut adalah demo dari IoT yang kita lakukan. Jadi di sini sistem IoT dapat melakukan pelacakan ketik awal pengiriman. Selanjutnya seiring berjalannya waktu akan terrecord titik-titik berikutnya sebagai bentuk perubahan lokasi dari kendaraan pengiriman. Dalam pengiriman tersebut dapat terrecord secara terus-menerus terkait temperatur, humidity, serta waktu pengiriman tersebut. Pengiriman dapat dihentikan dengan mengklik tombol yang ada pada website. Dapat dilihat pada TeamSpeak, data terus berubah seiring berjalannya waktu. Terima kasih dari kelompok